wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dean Kusuma Olaria dari Program Studi Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mataram. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan jurnal dengan judul Karakterisasi Struktural Kristal Cacat dengan Analisis Atom Tetangga Terdekat. Pokok bahasan yang akan dibahas yaitu ada 4. Yang pertama pendahuluan, yang kedua metode analisis, yang ketiga pembahasan, dan yang keempat kesimpulan. Kita masuk ke pokok pembahasan yang pertama yaitu pendahuluan. Analisis ikatan kimia atom secara luas digunakan untuk mencirikan keadaan struktur kristal lokal dalam simulasi bahan padat. Karena susunan atom yang unik dari fase kristal yang dihadirkan dalam simulasi material dapat dibuktikan oleh analisis topologi jaringan ikatan kimia. Dalam analisis tersebut, struktur material dianggap sebagai jaringan topologi ikatan kimia. Ikatan sendiri didefinisikan antara sepasang atom yang mana urutan dari ikatan Pauli memiliki nilai lebih besar dari nilai batas ambangnya. Ikatan juga dapat didefinisikan dalam simulasi ketika jarak pasangan kurang dari radius cut-off. Sebagian besar metode analisis struktur lokal seperti Common Neckboard Analysis atau CNA dan Central Symmetry Parameter atau CSP menggunakan syarat tersebut untuk mencirikan status lokal dari material padat. Metode yang paling sering digunakan untuk analisis struktur Common Neckboard Analysis atau CNA yang diusulkan oleh Honeycutt dan Anderson didasarkan pada atom tetangga terdekat. Ini adalah generalisasi dari metode yang diusulkan oleh Blasten, Varojas, dan Anderson dalam rangka untuk menentukan struktur kesetimbangan bagian kecil dari atom Lennard-Jones. Metode lain yang sering digunakan untuk analisis struktur adalah Central Symmetry Parameter atau CSP yang didasarkan pada pengaturan spasial yang dibentuk oleh atom tetangga terdekat. Berbeda dari CNA, metode CSP didefinisikan dengan baik hanya dalam kristal Central Symmetry sebagai VCC atau Phase Center Cubic dan BCC yaitu Body Center Cubic. Selain dari metode CNA dan CSP yang populer, beberapa teknik lain telah digunakan untuk membedakan antara struktur atom dan mengidentifikasi posisi dan jenis cacat struktural kristal yang berbeda. Penelitian ini mengusulkan metode alternatif yang dapat digunakan selain metode CNA dan metode CSP. Selanjutnya, pokok pembahasan yang kedua, yaitu metode analisis. Metode analisis yang digunakan ada 3, yaitu yang pertama, the Common Neckboard Analysis atau CNA, yang kedua, the Central Symmetry Parameter atau CSP, dan yang ketiga, a Common Neckboard Parameter atau CNP. Dalam metode analisis yang pertama, yaitu metode CNA yang diusulkan oleh Honeycutt dan Anderson, sebuah struktur diwakili oleh diagram, dimulai dengan sepasang atom alfa dan beta. Diagram diklasifikasikan oleh satu set dari 4 indeks. Indeks yang pertama yaitu dengan nilai 1 atau 2 mengindikasikan bahwa alfa dan beta adalah tetangga terdekat. Indeks yang kedua yaitu mengindikasikan jumlah tetangga terdekat yang diberikan oleh alfa dan beta atau pasangan tetangga umum. Indeks yang ketiga yaitu mengindikasikan jumlah ikatan di antara tetangga umum. Indeks yang keempat yaitu membedakan diagram dengan indeks yang sama dan ikatan yang berbeda di antara tetangga umum. Dapat dilihat pada gambar, 2 atom adalah tetangga terdekat jika jarak antara mereka kurang atau sama dengan jarak cut-off, yang secara umum didefinisikan sebagai minimum pertama dalam fungsi distribusi pasangan Hamilton. Pada gambar 1, A sampai dengan D menunjukkan diagram untuk beberapa struktur kristal yang dipilih dan menunjukkan 4 klasifikasi indeks CNA. Pada gambar 1A menunjukkan diagram
1421 hadir dalam struktur FCC yang terbentuk ketika sepasang atom tetangga terdekat terbagi menjadi 4 tetangga umum yang memiliki 2 ikatan. Pada gambar 1b menunjukkan diagram 1422 yang terdapat dalam struktur HCP, yaitu hexagonal closed packet, dengan jumlah yang sama seperti diagram 1421. Pada gambar 1C dan D menunjukkan diagram 1441 dan 1661 yang ditemukan dalam struktur BCC. Pada metode analisis yang kedua, yaitu metode CSP yang diusulkan oleh Kellner, Plimpton, dan Hamilton, mengkuantifikasi penyimpangan lokal dari sentrosimetri dalam struktur sintrosimetrik seperti VCC dan BCC. Berdasarkan hal ini, cacat secara efektif diidentifikasi dan dibedakan dari daerah elastis cacat. Pada faktanya, bahan sentrosimetrik akan tetap sentrosimetrik di bawah deformasi elastis yang homogen. Dalam bahan tersebut, masing-masing atom memiliki sejumlah pasang ikatan yang berlawanan yang terbentuk oleh atom tetangga terdekat. Pada gambar 2A sampai dengan C, menunjukkan pasangan yang berlawanan dalam kristal FCC, BCC, dan HCP. Dalam struktur VCC, pada gambar 2A, masing-masing atom memiliki 6 pasangan yang berlawanan dengan atom tetangga terdekat. Oleh karena itu, terdapat 6 pasang ikatan berlawanan. Dalam sebuah struktur BCC pertama dan kedua tetangga terdekat dianggap sebagai satu bagian. Bersama sel gabungan ini memiliki 7 pasang tetangga yang berlawanan, yang ditunjukkan pada gambar 2B. Dan metode analisis yang terakhir yaitu a Common Neighborhood Parameter atau CNP. Metode CNA menggunakan statistik diagram yang terbentuk dari konfigurasi atom lokal yang diberikan secara acak. Metode CNA adalah metode yang kuat tetapi rumit untuk menerapkan dan menafsirkan. Sedangkan metode CSP memberikan ukuran penyimpangan dari sentrosimetri di sekitar atom tertentu. Hal ini adalah implementasi dan interpretasi yang mudah tetapi hanya digunakan dalam sebuah kristal sentrosimetrik. Keuntungan dari dua metode ini dapat diletakkan bersama-sama melalui definisi dari parameter KI untuk setiap atom I dalam struktur yang dikenal sebagai Common Neighborhood Parameter atau CNP. Pada persamaan tersebut, indeks J berada di atas, Ni tetangga terdekat dari atom I, dan indeks K berada di atas, Nij tetangga terdekat umum antara atom I dan atom J. Rik adalah vektor yang menghubungkan antara atom I dan atom K seperti pada gambar. Selanjutnya kita masuk ke pokok bahasan yang ketiga, yaitu pembahasan. Penerapan CNP mungkin menguntungkan dalam beberapa situasi untuk CNA dan CSP. Salah satu contoh yang ditunjukkan yaitu pada gambar A sampai dengan D yang membandingkan kemampuan metode CNA dan metode CNP untuk menggambarkan distribusi yang dibuat pada kawat nanotembaga yang mengalami regangan sebesar 1,5 dikali 10 pangkat 11 per detik. Strain atau regangan untuk konfigurasi atom di E sama dengan 0,13 dan E sama dengan 0,39 divisualisasikan dengan atom berwarna mengikuti nilai CNA dan metode CSP. Pada gambar A dan B menunjukkan atom dalam daerah lokal FCC dan HCP yang dipilih oleh kehadiran 1421 dan 1422 diagram CNA. Atom dengan diagram 1421 hanya berada di wilayah FCC dan atom tersebut memiliki 50% 1421 dan 50% 1422 yang berada di wilayah HCP.
Analisis HCP memberikan informasi serupa tentang tahapan pada gambar 4 pada gambar C dan D, tetapi sebaliknya menggunakan prosedur yang lebih sederhana dengan perhitungan parameter tunggal untuk setiap atom yang menyediakan interpretasi langsung. Parameter kristal FCC dapat diidentifikasikan ketika nilai CNP mendekati 0 Armstrong. Sedangkan nilai sekitar 4,4 Armstrong mengindikasikan atom dalam kristal lokal HCP. Pada gambar 5, A sampai dengan C merupakan bagian dari simulasi kristal tembaga pada suhu 10 Kelvin yang divisualisasikan menampilkan dislokasi terpisah yang dibentuk oleh dua dislokasi parsial sekitarnya akibat dari kesalahan struktur. Secara visualisasi, atom dalam gambar 5A diwarnai dengan nomor koordinasi jumlah perikatan atom yang mengindikasikan adanya dislokasi parsial yang membatasi kesalahan susun intrinsik. Gambar 5B dan C menunjukkan struktur yang sama dengan atom yang diwarnai oleh nilai atom CSP dan CNP. Dapat dilihat, dengan menggunakan metode CNP dapat diperoleh resolusi yang lebih tinggi daripada menggunakan CSP. Atom pada kesalahan struktur intrinsik dan parsial, dislokasi dapat lebih diidentifikasi dan dibedakan. Pada gambar 5C, nilai CNP sekitar 10 Armstrong, yang mengindikasikan atom dalam dislokasi yang memiliki koordinasi 11 dan 13. Kesalahan susun yang memiliki nilai CNP sekitar 4,4 Armstrong lebih baik diidentifikasi dalam gambar 5B menggunakan CSP. Salah satu alasan untuk akurasi yang lebih baik dari metode CNP dan CSP adalah kebutuhan untuk selalu menentukan tetangga yang berlawanan, yang dalam simulasi dinamik dari struktur deformasi tidak didefinisikan secara akurat. Dalam kasus kristal HCP yang dapat lebih rumit karena tiga pasangan tidak berlawanan dapat menyebabkan masalah dalam menemukan pasangan berlawanan terbaik sesuai gambar 2C. Dan pokok bahasan yang terakhir yaitu kesimpulan. Metode alternatif untuk karakterisasi struktural berdasarkan atom tetangga terdekat diusulkan untuk analisis data yang kompleks dari simulasi bahan yang cacat. Metode ini dibandingkan dengan analisis CNA dan metode CSP. Efisiensi metode yang diusulkan divalidasi dan keuntungannya diklarifikasi sebagai contoh metode untuk menggabungkan. Keuntungan dari metode ini adalah implementasi yang mudah dan interpretasi dapat diterapkan dalam kristal acak. Hal ini sangat sensitif terhadap deformasi struktural dan dapat digunakan untuk karakteristik secara real-time pada struktur kristal. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.